Halo, berjumpa lagi dengan saya Agus Sumaidi di channel YouTube elmekteknologi.com. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep pengolahan citra digital. Pada konsep pengolahan citra digital ini, target yang akan kita tuju adalah kita dapat mengklasifikasikan beberapa jenis ikan dengan metode GLCM dan NN. Nah, di sini GLCM adalah Gray Level Coherence Metric dan NN adalah Neural Network. Sebelum kita menuju ke pengolahan citra, terlebih dahulu kita harus mengetahui konsep dari citra itu sendiri. Citra adalah suatu representasi atau gambaran atau kemiripan atau imitasi dari suatu objek. Kemudian citra sendiri terdiri atas dua jenis ya. Berdasarkan output, ada citra yang bersifat analog dan citra yang bersifat digital. Citra analog adalah citra yang bersifat kontinu, seperti gambar pada monitor televisi, kemudian foto sinar X, kemudian hasil CT scan, gitu ya, dan foto yang berbentuk printout. Sedangkan citra digital sendiri adalah citra yang dapat diolah oleh komputer karena dia bersifat digital. Bisa menggunakan extensionnya JPG, JPEG, atau PNG ya. Kemudian yang selanjutnya di sini, sebuah citra digital dapat diwakili oleh sebuah matrik yang terdiri dari X baris dan Y kolom. Jadi di mana perpotongan antara kolom dan baris disebut pixel. Jadi ini adalah X-nya ya. Di sini X itu representasi dari baris, jadi ini barisnya. Kemudian Y adalah kolomnya. Nah, pertemuan antara X dan Y ini disebut sebagai pixel. Nah, jadi untuk koordinat pixel terendahnya adalah 0,0-nya, itu posisinya berada di atas sini ya, bukan di bawah sini. Jadi di atas. Nah, jika pixel ini F kita ibaratkan sebagai fungsi pixel X, Y itu posisinya adalah 0,0, berarti posisinya di sini, X-nya 0, Y-nya 0. Kalau pixel ini itu posisinya adalah F X, Y, nilainya adalah 1,0, jadi baris ke 1, kolomnya ke 0. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, pengolahan citra digital ini secara garis besar itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah pre-processing, kemudian yang kedua adalah ekstraksi fitur atau segmentasi ya, kemudian yang ketiga adalah klasifikasi. Nah, pre-processing di sini terdiri atas beberapa fungsi. Yang pertama adalah bertujuan untuk perbaikan kualitas gambar yang meliputi peningkatan kontras, transformasi warna, dan restorasi citra. Kemudian ada lagi transformasi gambar, seperti kita melakukan rotasi pada gambar, translasi pada gambar, skala gambar, transformasi geometrik. Kemudian yang berikutnya adalah ekstraksi fitur atau segmentasi ya, ini melakukan proses penarikan informasi atau deteksi objek atau juga pengenalan objek yang terkandung pada citra. Nah, di sini yang dimasukkan pengenalan objek adalah kita dapat memisahkan antara objek yang kita tuju dengan backgroundnya. Kemudian selanjutnya adalah klasifikasi. Klasifikasi adalah proses pengenalan informasi yang sudah kita dapatkan dari proses yang sebelumnya, dari proses ekstraksi fitur, yang lebih spesifik pada objek tertentu. Jadi kalau misalnya ekstraksi fitur ini kita bisa mendeteksi
bahwa itu adalah ikan, tetapi kita belum bisa menentukan bahwa itu ikannya jenisnya apa. Itu kalau kita sampai ke ekstraksi fitur atau segmentasi. Sedangkan kalau klasifikasi kita bisa menentukan, oh itu ikan, jenisnya adalah ikan koi atau ikan paus, ikan lumba-lumba dan sejenisnya. Kemudian secara detail proses pengolahan citra digital melalui tahapan yang seperti ini, teman-teman. Jadi ada akuisisi citra, merupakan kegiatan transformasi dari citra tampak menjadi citra digital. Nah, biasanya yang alat kita gunakan di sini seperti video kamera, kemudian kamera digital, scanner, foto X-ray dan sinyal inframerah. Kemudian yang berikutnya tadi ada pre-processing yang sudah saya jelaskan. Peningkatan kualitas citra, menghilangkan noise, image restoration, image transformation, menentukan bagian citra yang akan diobservasi. Itu termasuk dari pre-processing. Sedangkan segmentasi di sini adalah proses partisi citra menjadi bagian pokok yang mengandung informasi penting. Jadi kita akan memisahkan antara objek yang kita tuju dengan backgroundnya. Kemudian yang selanjutnya setelah segmentasi ini ada representasi atau deskripsi. Bertujuan untuk menentukan titik koordinat dalam kurva tertutup dengan deskripsi luasan dan perimetrinya. Kemudian seleksi ciri untuk menentukan informasi kuantitatif dari objek yang akan kita klasifikasikan. Kemudian yang berikutnya ada ekstraksi ciri untuk mengukur besaran kuantitatif dari setiap pixel. Misalnya mencari rata-rata, standar deviasi. Kemudian yang berikutnya adalah pengenalan atau interpretasi. Nah, di sini pengenalan bertujuan untuk memberikan label. Jadi kita labeling pada sebuah objek yang informasinya disediakan oleh deskriptor. Jadi terlebih dahulu kita harus memberikan deskripsi bahwa objek ini nanti outputnya akan diklasifikasikan berdasarkan kelas A, B, C, dan D, dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah basis pengetahuan, berfungsi untuk memandu operasi dari modul proses dan mengontrol interaksi antara modul tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah digunakan sebagai referensi dari proses template matching atau pada pengenalan pola. Jadi seperti itu ya untuk detail dari tahapan pengolahan citra. Untuk secara gambaran umum terdiri atas 3 bagian. Yang pertama processing, segmentasi, dan klasifikasi atau pengenalan. Jadi seperti ini ya. Untuk pre-processing itu misalnya ini kita sudah punya objeknya ikan seperti ini, terus kita lakukan deteksi tepi ya, kemudian ada binarisasi, kemudian ada morfologi. Nah, di sini setelah kita melakukan morfologi, kita akan mendapatkan ini objeknya ya. Jadi kita bisa memisahkan objek dengan backgroundnya. Nah, ini untuk segmentasi. Jadi dua ini adalah proses segmentasi. Kemudian ini adalah klasifikasi. Nah, kita bisa menentukan bahwa objek yang ada di dalam akuarium adalah ikan koi. Nah, yang berikutnya resolusi citra. Jadi kalau kita melihat pada citra digital itu mempunyai kapasitas gambar yang berbeda. Jadi ada misalnya satu gambar yang punya kapasitas 1 MB, 2 MB, 3 MB. Nah, itu ditentukan atas 2 faktor. Yang pertama adalah resolusi spasial dan resolusi kecemerlangan atau intensitas ya. Di sini resolusi spasial ini merupakan ukuran halus atau kasarnya bagian kisi-kisi, baris dan kolom pada saat sampling gitu ya. Kemudian resolusi ini dipakai untuk menentukan jumlah piksel per satuan panjang. Umumnya besaran satuan resolusi adalah dpi, dot per inch. Kemudian yang berikutnya adalah resolusi kecemerlangan atau intensitas.
atau yang biasanya disebut dengan kedalaman. Nah, di sini kedalaman warna adalah ukuran halus dan kasarnya bagian tingkat gradasi warna saat dilakukan akuisisi citra. Nah, seperti ini ya untuk resolusi ya. Jadi untuk resolusi spasial, misalnya kita punya resolusi spasialnya adalah 100 kali 100 piksel. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Jadi semakin kecil pikselnya, semakin sedikit resolusi spasialnya, maka gambarnya yang akan kita dapatkan ini akan blur ya, jadi tidak jelas. Jadi semakin tinggi resolusi spasialnya, maka gambarnya akan semakin detail. Yang berikutnya seperti ini ilustrasinya. Jadi kita punya lingkaran, jadi kalau nilai pikselnya itu sedikit, maka akan terlihat dotnya ini ya, jadi lebih lebih kasar. Jadi kalau resolusi spasialnya itu tinggi atau besar, maka nanti citranya akan semakin halus. Jadi perbedaannya seperti ini. Spesifik gambar mempunyai dipnya adalah 24 bit, berarti dalam satu piksel disediakan ruangan sebanyak 24 bit untuk menampung warna. Gitu ya. 24 bit ini terdiri atas 8 bit untuk warna R atau red, 8 bit untuk warna G, dan 8 bit untuk warna B. Nah, sedangkan untuk jenis intensitas kedalaman ada beberapa nilai, ada 16 bit, ada 24 bit, ada juga yang 8 bit. Jadi semakin tinggi nilai kedalaman, maka gambarnya dari gradasi warna akan semakin smooth. Jadi kalau misalnya nilai dipnya adalah 10 bit, maka gradasi warnanya adalah seperti ini. Jika 8 bit, maka gradasi warna akan seperti ini. Jadi terlihat sekali perbedaannya kalau menggunakan 8 bit ya, agak kasar. Nah, jadi semakin besar nilai dip, maka akan semakin detail dan soft warna dari gambar. Nah, untuk menghitung kapasitas gambar, jadi perhitungannya seperti ini ya. Misalnya saya mempunyai file gambar dengan ukuran 100 kali 100 piksel dengan kedalamannya adalah 24 bit. Nah, maka ukuran file digitalnya nanti adalah seperti ini. Pikselnya, nilai dimensi piksel x, y-nya kita kalikan dengan kedalamannya. Jadi seperti ini. 100 kali 100 dikali kedalamannya adalah 24 bit, maka hasilnya adalah 240.000 bit. Atau kalau kita konversi ke byte, maka kita bagi 8. Kenapa kok dibagi 8? 1 byte adalah 16 bit. Nah, maka kita bagi aja 8 ya. Maka ketemunya adalah 30.000 byte, yang kita konversi ke kilobyte adalah 29,30. Jadi kalau gambar pikselnya adalah 100 kali 100 dengan kedalamannya 24, maka kapasitas filenya adalah, file gambar digitalnya adalah 29,30 kilobyte. Gambar 1024 kali 768 piksel, kedalamannya adalah 16 bit, maka ukuran file aslinya adalah 1024 kali 768 kali 16, maka hasilnya adalah di sini 12.582.912 bit. Kemudian kita konversi menjadi byte, maka hasilnya adalah 1536 kilobyte. Ya, ini kita konversi langsung ke kilobyte. Nah, jika dikonversi lagi agar lebih mudah mengingatnya, kita ubah ke megabyte, kita bagi 1000 ya.
otomatis nilainya adalah 1,5 megabyte. Nah, jadi ini adalah untuk menentukan kapasitas atau besarnya file gambar digital. Nah, sekian untuk penjelasan pada pertemuan yang pertama. Untuk pertemuan selanjutnya, teman-teman, saya harapkan sudah menyiapkan beberapa file atau beberapa ketentuan. Yang pertama, siapkan objek dengan background tunggal. Jadi seperti gambar yang saya tampilkan ini ya. Jadi yang belakang ini adalah airnya, kemudian ini adalah ikannya. Jadi objeknya satu dan backgroundnya ini background tunggal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah teman-teman siapkan software MATLAB. Jadi di sini software yang akan saya gunakan untuk processingnya adalah software MATLAB ya, karena di situ sudah lengkap toolboxnya, fungsi-fungsinya juga. Kemudian yang berikutnya adalah selanjutnya untuk pembahasannya kita akan mengkonversi ruang warna atau mengkonversi gambar dari ruang warna RGB ke gray, kemudian akan dilanjutkan dari gray ke biner. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Kemudian jika teman-teman tertarik, silakan subscribe ya. Nanti kita akan memberikan tutorial secara bertahap hingga insya Allah output kita terpenuhi, yakni dapat mengklasifikasikan jenis ikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.